Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara semua? Doa dan harapan saya saudara semua penuh semangat, selalu bersuka cita, dan senantiasa berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat, disegarkan, dan kami bersyukur untuk kesempatan yang baru. Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik buat setiap kami. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, dan berbicaralah. Kami siap untuk mendengar dan mentaati kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 9 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Saudara yang dikasih Tuhan, seorang wanita komplain pada Tuhan karena alarmnya tidak berbunyi di pagi hari. Ia mengatakan, "Oh Tuhan, mengapa kau biarkan alarmku tidak berbunyi? Jadinya aku tidak bangun tepat waktu, dan sekarang terlambat menuju ke pertemuan." Ia segera bersiap dan naik mobil menuju tempat di mana ia harus berada hari itu. Tapi dalam perjalanan, kemacetan membuat laju mobilnya terhambat. Ia pun komplain lagi pada Tuhan. "Oh Tuhan, mengapa Engkau biarkan jalanan macet seperti ini? Mengapa Engkau tidak menolong aku? Lihatlah, semua rencanaku hari ini berantakan, dan keterlambatanku sangat memalukan." Ketika kendaraannya sudah begitu dekat dengan tujuannya, sebuah bom yang kuat meledak tepat di lokasi di mana ia seharusnya berada. Melihat semuanya itu, sikapnya berubah. Ia tidak lagi komplain, tapi bersyukur kepada Tuhan karena terlambat bangun di hari itu, dan bersyukur untuk kemacetan dalam perjalanan. Kadang, saudara, kita tidak mengerti akan keadaan yang sedang terjadi, tapi kita perlu percaya bahwa Tuhan memimpin kita menurut rencananya yang baik. Dalam Roma pasal 9 ayat 20 ini, tertulis sebuah teguran bagi kita yang seringkali membantah Tuhan, yang seringkali komplain dan mempertanyakan Tuhan mengapa. Adalah penting untuk memiliki sikap rendah hati dan kerelaan untuk merendahkan diri kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita semua tentang kedaulatan Tuhan sebagai pencipta dan penguasa atas segala sesuatu. Sebagai ciptaannya, kita tidak memiliki hak untuk membantah atau mempertanyakan rencana dan tujuannya. Tidaklah pantas bagi kita untuk komplain atas apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Jangan kita menjadi sama dengan sebagian dari bangsa Israel yang menjadi komplainer ketika mereka ada di padang gurun. Mari jadi orang-orang yang bersyukur dan menerima karya Tuhan di hidup kita. Dari ayat firman Tuhan ini, ada pesan buat kita untuk mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta, dan Dia memiliki kuasa yang mutlak atas hidup dan atas alam semesta ini. Sebagai makhluk ciptaannya, kita hendaknya tunduk dan taat pada kehendak-Nya, tanpa mencoba untuk membantah atau mempertanyakan maksud Tuhan. Hanya Tuhan yang mengerti dan memiliki gambaran keseluruhan atas segala sesuatu. Kita manusia memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman. Kita tidak mengerti keseluruhan dari yang terjadi. Bagaikan puzzle, kita hanya bisa melihat sebagian. Dan itu sebabnya kita seringkali tidak dapat dengan mudah memahami maksud dan rencana Tuhan dalam setiap situasi. Dalam keadaan yang demikian, kita perlu menjadi pribadi yang rendah hati, mengakui keterbatasan dan kelemahan kita,
serta bersedia untuk tunduk pada kehendak Allah. Kalau kita mencoba untuk bertanya, mengapa Tuhan berbuat demikian, atau mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, kita perlu ingat dan sadar bahwa Tuhan lebih tahu, Dia lebih bijaksana, Dia maha baik dalam segala tindakannya. Satu hal yang penting untuk kita lakukan adalah mempercayai karya dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita tidak selalu mengerti akan rencana Tuhan, tapi kita dipanggil untuk percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala perkara untuk membawa kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar untuk mempercayai Tuhan dalam segala rencana dan karyanya. Jangan komplain dan membantah Tuhan, tapi tunduklah dan milikilah kerendahan hati. Melangkahlah dalam iman, semangat dan pengharapan di dalam Tuhan, Pencipta kita yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Immanuel bersama kami sampai akhir zaman dan selamanya. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang kembali mengajar kami untuk tidak menjadi komplainer, orang yang suka membantah, bersungut-sungut, mempertanyakan mengapa, tapi menjadi orang yang bersyukur, mempercayai Tuhan bahwa Engkau baik dan Engkau Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Dalam karya dan tindakan-Mu yang terkadang kami tidak mengerti, kami mau beriman bahwa hal-hal yang indah Tuhan sedang siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah dalam sukacita, dalam iman dan pengharapan kepada janji Tuhan, pada rencana Tuhan, pada kemurahan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menolong kami, agar hidup kami menyenangkan hati-Mu, dan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, agar kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup setiap kami, menjamah menyembuhkan yang sakit. Ada kuasa Tuhan bekerja secara mujizat dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.